Hai, saya Felix Das. Dan saya Shana Suartono. Kita akan membahas banyak hal di podcast Nutrisi Bahagia. Jadi kita bakal bahas banyak hal yang bikin kita bahagia dan semoga pendengarnya juga jadi bahagia setelah mendengarkan podcast ini. Begitu? Betul. Hai, apa kabar? Lumayan ngabisin kuota ternyata ya. Gue pikir kuota internet gue udah gede, tapi ternyata kurang juga. Ya karena gue nggak pakai home connection. Ini aneh banget. Kita harus melakukan ini karena sebelumnya kita sudah merekam 2 episode beberapa bulan yang lalu, tapi belum ketemu cara ngedit. Jadi karena kita, 1 dan 2 hal ya, kita harus mencoba mencari cara lain di tengah pandemi COVID-19 ini untuk mencoba membahas beberapa hal yang membuat hati kita bahagia. Ya, kita bilang ini namanya nutrisi bahagia, walaupun punya baju banyak nggak bisa dipakai sekarang. Meskipun baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya, tapi hari rayanya di rumah aja. Iya, sama deg-degan, pekerjaan banyak di-cancel, ya nggak sih? Lu banyak nggak? Gue banyak. Sudahlah. Marilah kita jalan. Itu berdamai. Jadi kita mungkin orang-orang yang berdamai. Lu udah berdamai belum sama keadaan? Puji Tuhan udah. Lo gimana? Gue dari awal sih berdamai. Hadapi saja apa yang terjadi. Asli, karena wah. Nah, nggak apa-apa. Tapi itu bagian dari perjalanan di rumah. Indeed. Karena saat ini work from home, jadi memang lebih banyak gue digangguinnya. Jadi kalau dalam 100% pekerjaan gue, 75% digangguin, 25% adalah pekerjaan realnya. Jadi agak-agak nggak fokus. Tapi ya udah, fokus kita adalah membahas kali ini membahas mengenai music documentary. Berapa waktu yang lalu Ines ngasih gue lu udah nonton dokumenterinya Beastie Boys belum? Yep. Ada Beastie Boys Story. Cerita tentang band hip hop Amerika legendaris, sayangnya mesti bubar karena salah satu anggotanya meninggal. Trio asal dia New Yorker ya, tapi anyway dokumenter itu berdebat nggak perlu ya. Asli gue juga bingung, New Yorker men mereka. Iya, berdebat tidak produktif. Tapi anyway, Beastie Boys Story ini produksi pertamanya Apple TV. Disutradari oleh teman lamanya Beastie Boys, Spike Jonze. Tuh gue suka ketuker tuh Spike Lee sama Spike Jonze. Bentuknya beda banget, Bo. Bentuknya beda banget, sama-sama Spike. Tapi ada satu approach yang oke banget. Iya, jadi dia udahlah nggak usah. Kalau ini lo menganggap ini spoiler, it's your loss ya. Tapi dia ceritanya pakai angle pertunjukan live gitu. Jadi di panggung kayak stand up komedi. Lo waktu itu kenapa nonton film itu, Nes, ngomong-ngomong? Suami gue pecinta Beastie Boys dan gue pun mendengarkan sangat dari kecil. Kakak gue tuh pernah ketemu sama Beastie Boys. Mereka pernah ke Indonesia 1996. Jakarta Pop Alternative Festival. Ada Beastie Boys, Foo Fighters, sama satu lagi Sonic Youth. Jadi lokalnya netral pas sama satu lagi siapa ya? Ya itulah ada satu lagi. Kakak gue bertemu mereka, terus jadi dari kecil gue tahu Beastie Boys dan mendengarkan, dan ternyata suami gue pecinta Beastie Boys. Sebenarnya gue nggak subscribe Apple TV, tapi karena Beastie Boys Story keluarnya di Apple TV, jadi kayaknya hari pertama dia langsung subscribe, dan Beastie Boys-nya malah mengerahkan untuk subscribe dulu, nanti unsubscribe aja di 1 minggu pertama, biar nggak usah bayar gitu. Pokoknya bisa nonton dulu aja. Serius loh. Jadi kita nonton langsung, dan gue udah unsubscribe juga sekarang. Kemarin gue cuma nonton Beastie Boys Story, terus gue nonton lagi The Morning Show, habis itu kita unsubscribe. Anyway, gue suka banget music documentary. Gue nonton beberapa music documentary, kebanyakan sih pop sih, tapi ya karena pop tuh menyenangkan aja untuk ditonton music documentary-nya. Tapi Spike Jonze tuh gue selalu terkesima sama orang ini ya, karena menurut gue dia punya kemampuan yang luar biasa dalam storytelling. Beberapa filmnya dia gue suka banget sih, salah satunya Her, itu gue tergila-gila banget sama gimana caranya dia bisa menulis skrip sebagus itu. Dan ternyata dia bikin dokumenter buat kawan-kawan baiknya ini, Beastie Boys, juga nggak kalah menarik gitu.
punchline di tengah-tengahnya tuh bikin, lo tau kan kalau lo nonton music documentary kadang-kadang di tengah-tengah lo bosen gitu kan. Tapi ini kan tiba-tiba ada kayak kejadian-kejadian, ya selain mereka memang mungkin Beastie Boys memang humoris gitu ya, tapi menurut gue storytelling dari Spike Jonze-nya bikin makin menarik sih. Lucu banget gitu jadinya. Kayak fresh all the time gitu. Padahal mereka berdua kan memang bukan komik juga. Pastinya susah untuk membuat plotnya benar-benar terjaga seperti itu. Dan ada live audience-nya juga. Iya, jadi itu diambil dari series. Mereka bikin ke stand up gitu, performance, berapa malam direkam, terus ceritanya sama, dan itu angle yang menurut gue menarik banget, kayak ke dokumenter sih sebenarnya, karena lu selalu punya, bayangin tahun 2020 tiba-tiba ada approach baru yang itu kan sederhana banget gitu, kayak nggak ada yang canggih, tapi kok punya unsur mengagetkan yang dahsyat ya. Iya, malah justru menurut gue intimate banget ya, nggak ada teknologi yang berlebihan gitu. Nggak ada, kan cuma LED sama vokal lo doang kan. Iya, tapi ya semuanya pasti well rehearsed banget ya, karena emang kayaknya scripted juga gitu. Tapi ya itu, fresh ya. Jujur sebelum gue nonton Beastie Boys Story, gue tuh nonton dokumenter tentang Jonas Brothers di Amazon Prime. Dan itu agak ngebosenin, tapi ya dokumenter lah gitu. Ya perbandingannya jauh banget gitu. Yang satu kayak mengalun-alun seperti dokumenter biasanya, tapi ya sebenarnya fungsinya kan dokumenter membuat lo paham akan persepsi si musisi ini gitu ya, apa yang dia kerjain, apa yang dia lakukan. Jadinya lo kayak lebih appreciate musiknya mereka karena journey di belakang pembuatan musik ini nggak sih? Iya, dan going extra mile ya, sesuatu yang bisa jadi nggak tersaji di depan layar gitu. Kayak kalau dalam kisahnya si Beastie Boys, gue disclaimer it's not being racist, tapi it's fact. Jadi biasanya yang jahat itu orang putih ke orang hitam, tapi ini dibalik, orang hitam jahat ke orang putih. Gue nggak tahu lo bagian itu asli, karena buat gue Beastie Boys hebat, tapi gue nggak ngikutin perjalanan mereka gitu. Gue cuma tahu Hello Nasty, bahkan gue ngecek si Communications tuh kayak backtrack gitu loh, kayak gue dengerin itu bertahun-tahun. Iya, karena buat gue aneh banget ya, ini ada formasi oke, terus orang putih nge-rap. Wow, ternyata kisahnya pahit juga ya, ditipu sama labelnya Def Jam. Bukan Def Jam bener ya? Def Jam. Ngeri banget. Gue juga nggak tahu banget mengenai perjalanan mereka ditipu dan mereka sempat nggak tahu mau ngapain gitu sih. Jadi emang bener-bener pas tahu kisahnya, ya itu pahit juga ya. Ternyata lo harus nyari label baru. Terus sempat bangkrut juga pas mereka ngeluarin album dan ternyata albumnya nggak diterima dengan baik dan mereka udah spend semua duitnya untuk album itu. Iya, itu apek sih. Tapi ya menarik sih apa yang lo omongin dan lo jadi kayak lo jadi tahu ternyata emang kadang-kadang kampret banget ya record label tuh gitu. Dan ya ini kan sebenarnya mereka kan karena anak-anak kecil banget ya, pasti tuh pas umur 18-19 tahun gitu. Terus diiming-imingin banyak hal dan ternyata dikecewakan gitu. Ya gue suka ngebahas gitu loh sama laki gue, sebenarnya perbandingan. Dulu gue suka ngebahas boyband kayak One Direction gitu. Lo bayangin mereka dari masih muda banget disuruh world tour sampai akhirnya ada satu cabut tuh kan, gesrek si Zayn Malik ya. Mereka kayak nggak punya rumah gitu kan, nggak bener-bener jadi anak tapi di jalanan gitu kan. Maksudnya sense of mereka menjadi dewasanya tuh pasti agak-agak gesrek. Nah, mungkin kayak Beastie Boys gini kan juga dari awal mereka masih kecil banget, udah gitu udah diajak tour, akhirnya mereka kayak selama-lamanya jadi bad boys gitu kan. Plus di jalanan apaan aja bisa kejadian ya. Kayak jangankan yang depan panggung, kayak gue aja pernah ikut beberapa tour ya. Itu tuh kalau ketemu orang baru yang either so asik atau baik. Gila, lu mau ngapain aja ada gitu, mau ngapain aja tuh name it deh. Itu menyeramkan kalau lo nggak punya pengendaliannya tuh sesederhana besok lo mesti bangun pagi lanjut lagi ke kota berikutnya, karena it's hell kan sebenarnya kalau lo kurang tidur dan segala macam, tiba-tiba lo mesti jalan lagi, dan itu bayangin aja kalau itu terjadi berapa hari. Tapi ngomong-ngomong boyband, gue jadi inget gue tuh suka banget Take That. Oke. Karena zaman lo ya. Menurut gue tuh
boy band itu di-define dalam dekade, Bo. Gua itu NSYNC dan sedikit Backstreet Boys lah. Angkatan atas gue tuh lebih ke Take That memang. Mungkin kalau lo lebih ke Take That. Gue sih maunya gue One Direction.